Selamat datang di channel Sinaunet. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk membuat jurnal penyesuaian untuk soal kasus DS Prima, soal UKK Akuntansi SMK 2026. Oke, kita akan langsung saja untuk dokumen 26 pada tanggal 31 Desember 2025. UDS Prima menerima rekening koran dari bank yang menunjukkan atau yang menyatakan bahwa UDS Prima menerima interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 1.200.000 dan dikenai bank service charge sebesar Rp320.000. Nah, untuk menginput dokumen ini ke dalam MyCuret Online, kita bisa menuju ke buku besar, kemudian pilih jurnal umum. Untuk tanggal kita pilih di sini tanggal 31 Desember, kemudian untuk nomor buktinya saya kopikan dari sini 01 PM. Kemudian untuk yang di debat kita akan mencatat yang interest revenue terlebih dahulu, sehingga yang di debat adalah cash in bank sebesar 1.200.000. Kemudian kita pilih lanjut. Untuk yang dikredit adalah interest revenue 1.200.000, kita pilih lanjut. Kemudian untuk bank service charge yang didapat adalah bank service charge sebesar 320.000. Lanjut. Kemudian yang dikredit adalah cash in bank sama 320.000, kita pilih lanjut. Kemudian untuk keterangan bisa kita isi dengan penyesuaian rekening koran bank. Oke, kurang lebih seperti ini, kita bisa pilih simpan. Selanjutnya dokumen 27 pada tanggal 31 Desember 2025, UDS Prima melakukan perhitungan fisik terhadap perlengkapan dan menunjukkan bahwa perlengkapan bersaldo Rp7.700.000. Nah, sekarang kita akan melihat saldo perlengkapan yang ada atau yang menurut pembukuan. Kita buka neraca. Untuk tanggal kita pilih tanggal 31 Desember sebelum penyesuaian, kita tampilkan. Saya perbesar. Nah, di sini untuk office supplies atau perlengkapan kantor menunjukkan saldo 13.600.000. Sementara hasil perhitungan fisik menunjukkan saldo 7.700.000, sehingga ada selisih yang menunjukkan perlengkapan yang sudah terpakai atau sudah menjadi beban perlengkapan. Nah, sekarang kita akan menghitung selisihnya. Selisihnya 7.700.000 dikurangi dengan yang ada di pembukuan 13.600.000. 13.600.000. Nah, selisihnya 5.900.000, inilah yang menjadi beban perlengkapan, sehingga jurnal penyesuaiannya untuk tanggal kita bisa pilih tanggal 31 Desember 2025. Kemudian untuk nomor bukti saya kopikan dari sini 02 PM. Kemudian untuk yang didebet adalah beban perlengkapan office supplies expense sebesar berapa tadi, 5.900.000. 5.900.000, kita pilih lanjut. Kemudian yang dikredit adalah perlengkapan kantor sama 5.900.000, kita pilih lanjut. Kemudian yang berikutnya beban asuransi bulan Desember 2025 sebesar 1 juta, sehingga jurnal penyesuaiannya yang didapat adalah beban asuransi insurance expense sebesar 1 juta, kita pilih lanjut. Kemudian yang dikredit prepaid insurance sama 1 juta, kita pilih lanjut.
Kemudian yang berikutnya untuk beban sewa bulan Desember 2025 sebesar 2 juta, sehingga jurnal penyesuaiannya yang didapat adalah beban sewa rent expense sebesar 2 juta. Tapi lanjut. Kemudian yang dikredit adalah prepaid rent sama sebesar 2 juta. Kita pilih lanjut. Kemudian yang berikutnya, cadangan kerugian piutang sebesar 2% dari saldo piutang. Nah, sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu besarnya cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang sebesar 2% kali besarnya piutang dagang. Kita lihat di neraca 306 508 enter, sehingga kemudian kita bisa menghitung beban kerugian piutangnya. Beban kerugian piutang sebesar cadangan kerugian piutang hasil perhitungan dikurangi dengan kerugian piutang yang ada di neraca saldo menunjukkan saldo kredit 2.500.000, sehingga di sini dikurangi dengan 2.500.000. Nah, ini adalah beban kerugian piutangnya, sehingga jurnal penyesuaiannya yang didebet adalah beban kerugian piutang bad debt expense sebesar berapa tadi? 3630 160. Lanjut. Kemudian yang dikredit adalah allowance cadangan kerugian piutang 3630 160. Kita pilih lanjut. Kemudian untuk keterangan bisa kita isi dengan penyesuaian perlengkapan, kemudian beban asuransi, beban sewa, dan kerugian piutang. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita pilih simpan. Kemudian dokumen nomor 28, UDS Prima melakukan penyesuaian terhadap penyusutan aktiva tetap. Nah, untuk melakukan penyusutan aktiva tetap di Accurate Online tidak kita catat secara manual, tapi kita lakukan melalui proses akhir bulan. Jadi kita pilih perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Kemudian untuk bulan kita pilih Desember, untuk tahunnya tahun 2025. Jika sudah seperti ini, kita pilih simpan. Kemudian yang berikutnya dokumen 29, UDS Prima melakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan yang akan dibayar pada tanggal 2 Januari 2026 sebesar 16 juta rupiah, dan juga pembayaran listrik dan air yang akan dibayar pada tanggal 5 Januari, totalnya Rp1.020.000. Sehingga untuk membuat jurnal penyesuaiannya, kita pilih di sini tanggal 31 Desember 2025. Kemudian untuk nomor buktinya saya kopikan dari sini 04 PM. Kemudian untuk yang didebet, beban gaji, wages and salaries sebesar 16 juta. Kita pilih lanjut. Kemudian untuk pembayaran listrik dan air akan kita catat pada rekening yang sama, yaitu internet, electricity and water expense. Debit ini ya, sebesar 1.020.000. 1.020.000. Kita pilih lanjut. Kemudian yang dikredit adalah accrued expense
sebesar 17.020.000. Kita pilih lanjut. Kemudian untuk keterangan bisa kita tulis penyesuaian gaji terutang dan beban listrik dan air. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita bisa pilih simpan. Kemudian dokumen 30 atau yang terakhir, UDS Prima melakukan perhitungan untuk PPh-nya atau pajak penghasilan final. Di sini di soal ditentukan UDS Prima menggunakan PPh final menurut PP nomor 55 tahun 2022, tarifnya 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember 2025. Nah, sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu peredaran brutonya. Peredaran bruto bulan Desember untuk menghitung peredaran bruto bulan Desember, kita mengurangkan oke, kita buka dulu untuk laporan laba ruginya. Kita lihat dulu laporan laba ruginya untuk bulan Desember saja, dari 1 Desember 2025 sampai 31 Desember 2025 kita pilih tampilkan. Saya perbesar dulu. Nah, untuk menghitung peredaran bruto adalah kita mengurangkan sales dengan sales return hanya untuk bulan Desember. Untuk salesnya 137 dikurangi dengan retur penjualannya 4793 000, sehingga dengan demikian PPh finalnya sebesar 0,5% kali peredaran bruto bulan Desember sebesar 1991.720. Sehingga dengan demikian jurnal penyesuaiannya adalah untuk tanggal, kita pilih tanggal 31 Desember 2025. Kemudian yang didapat adalah di sini di dalam soal diminta untuk mencatatnya pada income tax expense dan income tax payable, sehingga di sini income tax expense. Oke, saya tulis dulu di sini untuk nomor buktinya 05 PM. Kemudian untuk yang didapat adalah income tax expense sebesar 1991 720. Kita pilih lanjut. Kemudian yang di kredit income tax payable sebesar sama, kredit, kita pilih lanjut. Kemudian untuk keterangan bisa kita isi dengan penyesuaian beban pajak terutang bulan Desember. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita bisa pilih simpan. Oke, kita sudah selesai menginput seluruh dokumen transaksi. Sekarang kita akan mencoba melihat atau menampilkan laporan keuangan. Pertama, kita akan melihat laporan laba ruginya terlebih dahulu. Untuk melihat laporan laba rugi untuk bulan Desember saja, maka di sini dari tanggal 1 Desember 2025 sampai 31 Desember. Kita bisa refresh di sini. Nah, ini adalah laporan laba rugi hanya bulan Desember 2025. Kemudian kalau kita ingin melihat laporan laba rugi selama 1 tahun, maka parameternya bisa kita ganti. Untuk darinya kita pilih mulai bisa dari 30 November kemudian sampai dengan 31 Desember. Kita pilih tampilkan. Nah, ini adalah laporan laba rugi selama 1 tahun penuh.
labanya sebesar 575, 820, 210. Mungkin teman-teman bisa mencocokkannya. Kemudian untuk neracanya saya refresh saja di sini. Nah, ini adalah neraca atau laporan posisi keuangan UDS Prima per 31 Desember 2025. Silakan mungkin teman-teman bisa mencocokkannya. Oke, sekian dulu pembahasan soal UKK akuntansi SMK tahun 2026 UDS Prima. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, sudah memberikan subscribe, like, komen, maupun share video ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat.